Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel inklusif. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan guru, banyak orang menyebut di masyarakat bahwa anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah inklusif itu mengatakan bahwa ini adalah anak inklusif. Padahal penyebutan itu agak keliru ya. Yang sebetulnya adalah anak berkebutuhan khusus, tapi bersekolah di sekolah yang berlabel inklusif. Jadi inklusif itu adalah sebetulnya sebuah filosofi pendidikan, bukan sistem, tapi filosofi. Kan ada dulu itu sekolahnya sistemnya filosofinya ada yang segregasi. Segregasi itulah pemisahan. Ada SLB, ada sekolah umum. Nah, kemudian berlanjut ke filosofi integrasi. Integrasi ini adalah sekolah yang umum, tapi di dalamnya ada anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah. Terus di dalamnya ada ruangan khusus, yaitu ruang integrasi. Nah, di mana anak yang sudah tidak dapat lagi bergabung dengan anak-anak pada umumnya, anak yang ABK yang bersekolah di sekolah umum tersebut, misalnya tantrum atau pelajaran-pelajaran yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus, maka anak berkebutuhan khusus tersebut akan dibawa ke ruang integrasi. Nah, ruang integrasi itu di dalamnya ada GPK atau guru pembimbing khusus. Nanti anak itu akan dibimbing secara khusus sesuai dengan kebutuhannya. Pelajarannya pun disesuaikan. Misalnya pelajaran fisika, itu anak-anak pada hal-hal yang tertentu, pada segmen tertentu tidak bisa mengikuti. Jadinya dia diberi pelajaran khusus ya. Nah, itulah filosofi integrasi. Nah, sekarang adalah yang dipakai oleh Indonesia itu filosofinya filosofi inklusi. Nah, inklusi ini adalah sebuah filosofi, jadi bukan menyebut kepada anaknya tetap anak ABK. Nah, sekolah inklusi ini menampung atau membuka akses bagi anak-anak berkebutuhan khusus ya, jadi membuka akses seluas-luasnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sistem pembelajarannya sistem pembelajaran gabung, jadi anak berkebutuhan khusus ada di situ. Anak pada umumnya juga berkebutuhan khusus. Anak pada umumnya juga sebetulnya berkebutuhan khusus, karena sebetulnya ya kalau kita seleksi anak itu walaupun dikatakan anak yang pada umumnya atau normal, itu punya kecerdasan masing-masing. Misalnya yang punya kemampuan khusus di matematika, dia akan punya kecerdasan khusus di matematika. Ada yang fokus di bahasa Indonesia, ada yang fokus di keterampilan, ada yang fokus di olahraga dan lain-lain. Sebetulnya semua anak berkebutuhan khusus. Cuma anak berkebutuhan khusus itu dikategorikan sebagai anak yang membutuhkan layanan khusus untuk semua pelajaran. Artinya anak ini tidak serta-merta mampu beradaptasi dengan semua pelajaran. Nah, pelajaran yang harus mengadaptasi terhadap kebutuhan anak. Jadi lingkungan yang dirubah, bukan anak yang dipaksakan untuk mengerti apa yang diterangkan oleh guru. Jadi kalau kurikulum itu kurikulum yang harus menyesuaikan. Nah, kalau lingkungan itu yang harus menyesuaikan terhadap kebutuhan anak. Nah, itulah inklusi. Inklusi itu harus bergabung dengan anak pada umumnya, tapi
kurikulumnya atau lingkungannya yang dirubah sehingga lingkungan itu mampu diakses oleh semua, yaitu baik anak yang pada umumnya atau anak yang berkebutuhan khusus. Secara definisi, anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang ada gangguan pada kecerdasan, pada fisik, pada kemampuan sosial, pada emosi, sehingga atau sedemikian rupa ya gangguannya sehingga membutuhkan layanan khusus dalam pembelajarannya. Artinya anak ini tidak mampu mengikuti pembelajaran pada umumnya atau budaya pembelajaran pada umumnya. Jadi segala sesuatu itu harus dimodifikasi sehingga mampu diserap oleh anak berkebutuhan khusus. Itu ya yang disebut anak berkebutuhan khusus. Tapi hambatannya itu hambatan fisik, hambatan sosial, hambatan emosi, hambatan mental, itu harus sedemikian rupa. Batasannya apa? Mampu nggak anak diikutkan dalam pembelajaran pada umumnya? Ketika terhambat, itulah anak berkebutuhan khusus. Nah, ketika tidak terhambat, ya tidak disebut anak berkebutuhan khusus. Contoh, anak yang matanya hilang satu atau yang satunya lagi masih bisa digunakan, itu tidak disebut anak berkebutuhan khusus karena masih mampu mengikuti pembelajaran pada umumnya. Atau anak yang hilang jarinya satu, atau anak yang telinganya kecil satu, atau anak yang pendengarannya kurang sedikit, itu tidak disebut anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kalau sudah sedemikian rupa atau sudah signifikan, maka anak itu baru dikatakan berkebutuhan khusus. Artinya signifikan di sini adalah tidak mampu mengikuti pembelajaran pada umumnya. Contoh, anak tunanetra harus menggunakan alat tulis dan alat baca braille. Nah, itu baru dikatakan berkebutuhan. Sepanjang dia masih mampu mengikuti pembelajaran pada umumnya, misalnya membacanya bisa dengan diperbesar misalnya, itu masih bisa dikatakan anak-anak umum atau anak-anak tidak mempunyai kebutuhan khusus. Ya, begitu mungkin penjelasan, mudah-mudahan membantu dan tidak salah lagi menyebut bahwa ini anak inklusi. Padahal inklusi itu bukan menunjuk kepada subjek atau kepada objek, tapi kepada filosofi pembelajaran atau filosofi pendidikan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Oke, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.